Ya, Ma, kamu bisa ngeliat ke depan nggak? Terhalang sama posisi saya nggak? Papan tulisnya? Enggak apa ya? Jadi apa jawabannya? Ya. Kamu terhalang ya? Salah nih posisinya nih. Kesini pakai yang kelihatan. Apa? Oke. Iya, tadi layar dulu. Kamu kelihatan nggak? Tertutup badan saya ya? Siapa namanya? Nama kamu siapa? Kamu iya. Regan. Regan terhalang posisi saya nggak untuk melihat papan tulis? Tulisannya kelihatan gambarnya enggak, berarti saya punya posisi kemana ya? Kalau Regan maju dikit, boleh maju dikit. Coba biar lihat nggak Regan? Saya pastikan dulu teman-teman yang di sekolah terlihat ya. Kamu di belakang Regan siapa? Gimana? Oh, mau ketemu sama Regan. Oke, yang penting jaga jarak ya tetap. Di situ kelihatan. Regan, aman? Kamu? Kelihatan. Taki? Kelihatan. Oke. Ya. Oke, teman-teman yang di rumah, ini teman-teman kalian yang masuk. Yang lain besok ditunggu ya, kalau bisa. Oh, say hello. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sampai sini ya. Jadi teman-teman, hari ini gitu ya, kita akan melanjutkan tentang induksi magnet ya, induksi magnet di sekitar kawat berarus. Berani buka satu ya, agak. Ya, jadi yang menghasilkan gaya magnet itu bukan hanya magnetnya aja, ya teman-teman, bukan hanya magnet pada sesungguhnya. Sesuatu yang berarus, ada logam, ada kawat, terus kemudian kita kasih arus, ya, maka dia bisa menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Ya, kawat berarus, ya, kawat yang dialiri arus listrik, dia bisa menghasilkan medan magnet yang di sekitarnya. Nah ini, karena dia ada medan magnet, maka kita bisa hitung besar induksi magnetiknya. Besar induksi magnetiknya itu dilambangkan oleh B. Kalau dan ini penghitungannya adalah dengan menggunakan kaidah tangan kanan, ya. Tangan kanan kamu, ibu jarinya itu menyatakan arah arus. Ibu jarinya arah arus. 4 jari lainnya ini menyatakan dengan besarnya medan magnet atau besarnya induksi magnet. Arahnya, kalau arah arusnya ke atas, berarti posisikan ibu jari kamu ke atas. Anggap misalnya ini pulpen ini adalah kawat yang dialiri arus, arahnya misalnya ke atas, berarti ibu jari kamu ke atas. Maka titik yang berada di sini, ya, maka dia berarti masuk ke bidang, ya, masuk. Titik yang ada di sini berarti dia keluar bidang, gitu. Nah ini pakai kaidah tangan kanan, ya. Oke, misal, kenapa? Suara yang mana nih? Oh, belakang. sorry. Ya, besarnya induksi magnetik itu kamu bisa hitung dengan B sama dengan mu 0I per 2πA. Mu 0 ini adalah tetapan 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya itu adalah arus, 2pi, pi biasa gitu ya. A-nya itu adalah jarak dari posisi kawat ke arusnya. Misal nih, Bu Rani stop share dulu ya. Misalnya saya tambahin dulu. Oke. Ya. Ya, teman-teman, sekali lagi, kalau misalnya ada, anggap ini lurus ya, ada arus di sini,
kemudian di sini kemarin ada titik P, di sini ada titik S, ya, arah arusnya ke atas, maka di titik P itu arah medannya kemana? B-nya mana? Masuk apa keluar? Di titik P. Di titik P masuk apa keluar? Masuk lambangnya ini, keluar lambangnya titik ya. Titik. P masuk ke bidang apa keluar bidang? Masuk, Bu. Masuk ya. Oke, sepakat ini masuk. Berarti saya kasih tanda ini masuk. S masuk apa keluar? Keluar, Bu. Keluar ya. Ini keluar. Oke, ini keluar. Nah, sekarang kalau saya balik nih arah arusnya ke bawah, gitu ya. Arus ke bawah, ini sama, di sini P, di sini S. Arah medan magnet di P. Jempol Keluar. Keluar, Bu. P keluar, oke. P keluar, ya. S gimana? Masuk. Ya. Untuk arah ada pertanyaan nggak? Oke, teman-teman yang di sekolah, ada yang ingin tanyakan? Oke. Atau Nova udah jelas untuk arah induksi magnet? Udah, Bu. Oke, sip. Nah, ini arahnya ya, teman-teman. Terus kalau ditanya berapa besar induksi magnetnya, ya? Induksi magnet ini dilambangkan dengan B. Dia punya satuan Tesla. Ya, teman-teman punya satuan Tesla. Besarnya gimana? Nah, besarnya adalah B sama dengan mu0I per 2πa. Mu0 itu berapa? Mu0-nya 4pi kali 10 pangkat negatif 7. I itu adalah arus. Arus satuannya ampere. Kalau A itu yang mana? A itu A kecil ya. A kecil itu jarak dari sini ke titik yang diminta. Ini adalah A. Ya, jarak dari sini ke titik ini adalah A, gitu. Oke. Sekarang kita coba ya. Kayak gimana sih penerapannya? Nah, kita coba dulu. Ada sebuah titik berada di dekat sebuah kawat lurus berarus 2 ampere pada jarak 4 cm. Maka besar induksi magnet pada titik tersebut adalah berapa dan arahnya kemana? Oke, teman-teman, di sini ada yang di bacaan ini, soal ini, bilang nggak dia arahnya ke atas atau ke bawah? Nggak ada, oke. Kalau tidak ada arah di dalam soal atas ke bawah, maka defaultnya kita jadikan arahnya ke atas. Ya, itu satu. Ya, teman-teman, catatan lagi, jadi note, ya. Kalau misalnya tidak ada keterangan di soal, maka jika tidak ada keterangan di soal, maka kita ambil yang positifnya. Positifnya itu maksudnya, maka arah arus dianggap ke atas, gitu ya, dan titik di sebelah kanan. Ini catatan apa sih defaultnya. Jadi kalau nggak ada keterangan arus atas atau bawah nih, nggak ada keterangan Bu, ambil atas. Titiknya di sebelah kiri atau di sebelah kanan Bu, ambil kanan, gitu ya. Jadi kalau atas bawah atas, kalau nggak ada keterangan kiri atau kanan, jadikan dia di kanan, gitu ya teman-teman. Kenapa? Gini, ada sebuah arus 2 ampere, ya. Kan kita nggak tahu nih dia arahnya ke atas atau ke bawah, maka yang kamu jadikan dia arahnya ke atas 2 ampere. Nah, 2 ampere besar. Kemudian untuk arah arus ya. Oke, ya. Terus pada jarak 4 cm, berarti titiknya kan? Titiknya berjarak 4 cm. Nah, kan sebenarnya ada 2 kemungkinan, 4 cm ke sebelah kanan atau 4 cm ke sebelah kiri. Di soal nggak ditulis ini sebelah mananya. Ketika tidak dituliskan, maka kamu kasih titik dia ada di sebelah kanan. Gitu, misalnya ini saya tulis titik P, gitu ya. Titik P di sini jaraknya 4 cm. Ini yang saya sebut kalau nggak ada arah, maka ambil defaultnya. Dia arusnya ke atas, titiknya ada di sebelah kanan. Ini 4 cm. Kalau dia tidak ada keterangan di soalnya. Tapi kalau ada keterangan di soalnya, sesuai soal. Oke ya. Oke.
Nah, sekarang ditanya, berapa nilai medan magnet di titik tersebut? Berarti dia bertanya, B di titik P itu berapa? Nah, teman-teman, masukkan rumusnya. Mu 0I per 2PA. Coba itu. Ini kamu masukin 4Pi, negatif 7, arusnya kali 2, betul. Ini 2Pi, A-nya kan 4 cm. Konversi dulu ke dalam meter. Berarti kali 4, 10 negatif 2. Boleh dicoret? Coret ya. Coret, kamu dapat angka 2 di sini. 2 kali 2, 4 kan? Coret dengan 4 bawah ya. Coret, coret. Apa yang tersisa? Min 7, min 2-nya naik ya. Jadi positif di sini. 10 pangkat 2. Jadi kamu punya 10 negatif 5. Nah, ini adalah B di titik P. Besarnya 10 min 5 Tesla. Tesla teman-teman boleh tulis pakai T besar aja, boleh kamu terusin Tesla. Pertanyaannya, arahnya masuk atau keluar bidang? Masuk atau keluar? P. Masuk atau keluar? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Ya, coba. Masuk gimana? Kamu coba aja tangan-tangan kamu. Ya, nih. Masuk kan? Ya, masuk. Gitu. Oke, berarti ini masuk ya. Kalau masuk berarti Bu Rani kasih tanda bulat X. Dia artinya masuk. Oke. Dapa ada yang mau ditanyain nggak, Dapa? Belum? Namanya siapa, Mas? Hah? Adik. Ada absen berapa? Oh, Rehan tadi. Rehan ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada. Tanya aja ya. Kalau tidak paham boleh tanya. Faris, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, siap. Nah, sudah ya? Lanjut. Nanti kan ini saya share, setiap ini saya share. Ada kasus yang kedua nih, teman-teman. Kalau tadi kawatnya cuma satu, ya. Sekarang kawatnya ada dua. Kawat yang dialiri arusnya ada dua. Ada dua kawat sejajar dialiri arus masing-masing 16 dan 9. Mereka terpisah sejauh 10. Hitung besar medan magnet di titik P yang berjarak 8 cm dari kawat pertama dan tentukan arah induksinya. Mulainya gimana? Kamu bayangkan, kamu gambarin. Oh, ada dua sejajar. Karena dia nggak sejajar tuh gimana? Gini ya sejajar. Ya sejajar, berdampingan. Dia nggak nyebut ke atas ke bawah, berarti arahnya kita apain? Ke atas ya. Kamu gambar, oh dia ada dua kawat. Kamu gambar, set. Ada dua nih. Nah, dua-duanya ke atas. Oke. 116, Bu. Tulis, ampere. Yang satunya lagi 9. Oke. Terpisah 10 cm. Nah, ini 10 cm nih. Hitung besar medan magnet di titik P yang berjarak 8 cm dari kawat pertama. Anggap ini I1, ini I2. 8 cm. Kurang lebih di sini ya. Nah, oke. Nah, teman-teman, kita diminta menghitung watt medan atau B di titik P. Ini berapa ya? Gitu. Kalau ada satu kawat, sudah. Tadi tinggal masukin aja mu 0I per 2PA. Kalau ada dua kawat gimana? Kalau ada dua kawat, kamu harus hitung dulu nih. B terhadap arus 1, kawat 1. B, BP1 gitu ya. BP terhadap kawat 2. Terus habis itu diapain, Bu? Nah, ini. Kita jumlahin. Caranya jumlahin gimana? Kalau misalnya arah 4 jari kamu sama-sama masuk, berarti dijumlahkan. Nanti arahnya jadi masuk. Kalau sama-sama keluar, jumlahin juga. Nanti akhir arahnya adalah keluar. Tapi kalau ada yang masuk dan ada yang keluar, kira-kira diapain?
Pinter. Kita kurangin ya, teman-teman yang di rumah. Kalau arahnya nanti berbeda, ada yang masuk, ada yang keluar, kita kurangin. Siapa dikurang siapa? Yang besar dikurangin yang kecil. Arahnya ngikut siapa? Arahnya ikut nilai B yang paling besar. Oke, bisa dipahami? Ya, gitu ya. Kita coba nih. Kita akan cari dulu BP1. Besar B terhadap I1 ya. Kita hitung dulu ya, teman-teman di sini. BP tapi terhadap 1. Sama rumusnya, mu nol I per 2PA. 4Pi kali 10 negatif 7. Arusnya berapa? 16 per 2Pi. Jaraknya berapa? 10 apa 8 apa 2? 8. Ya kan terhadap si kawat 1 ya. Berarti di sini 8, di sini 2. Totalnya ya 10. Tapi terhadap kawat 1 dia 8. Konversi ke dalam meter. Nah, coret yang bisa dicoret 1, dapat 2 di sini. 16 boleh? Dapat 2 di sini. Berapa akhirnya? 2 kali 2, 4 ya? 4 kali 10 negatif 7. Min 2 naik, ya, jadi positif 2. Oke, dapat berapa? 5, ya, Tesla ya. Oke, Tesla. Simpan, ya. Arahnya kemana kalau BP1? Masuk? Masuk ya? Oke, masuk di arahnya nih, set, masuk. Kita hitung BP2. Sama caranya, mu nol I per 2PA. Teman-teman di rumah ikut ngitung ya. 4Pi kali 10 min 7. Berapa arusnya? 9. Pinter. 2Pi. A-nya berapa? 2. Konversi. Oke. Coret, coret. Dapat 2 ya. 2 coret ya sama ini. Kamu punya 9. 9, 10 negatif 7, 10 positif 2. Jadinya berapa? Tesla. Arahnya kemana? Keluar. Keluar. Keluar, Oke. Bu. Betul. Nah, yang satu masuk, yang satunya keluar. Siapa yang lebih besar? Yang masuk apa yang keluar? Yang keluar. Yang keluar. Nah, terus jadinya gimana? Karena yang lebih besar adalah yang keluar, sehingga saya tulis di atas ya, BP totalnya nih adalah yang besar dikurangin yang kecil. Karena kan biar berlawanan arah ya. Yang keluar lebih besar nih. Berarti 9 kali 10 pangkat min 5 dikurangin 4 kali 10 negatif 5. Sama dengan berapa? 5 kali 10 negatif 5 Tesla. Karena yang besar ini keluar, ya, maka arah gabungannya mengikuti yang besar. Logikanya gini, yang keluar lebih banyak, yang masuk lebih sedikit. Berarti dia tersisanya lebih banyak yang keluar kan? Gitu. Jadi arah masuknya ikutin arah masuk yang jumlahnya lebih besar. Berarti dia keluar. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kamu mau nanya nggak? Siapa namanya, Mas? Boma. Boma bisa dipahami? Oh, lebih besar yang 4 atau 9? Nih, ngeceknya gini, pangkatnya sama dulu. Ya, sama-sama 10 pangkat 5 kan? Kalau udah sama, kamu cukup lihat angka depannya. 4 sama 9 harus kita lihat. Jadi, 9 sama 5. Tapi syaratnya kamu tambahin dulu. Ya, di sini mampu ya. Iya. Ini, iya, kalau pangkatnya belum sama, teman-teman harus samain dulu. Jadi ini baru bisa kita kurang, ya, teman-teman yang di rumah. Kamu kalau mau lakukan pengurangan atau penjumlahan bilangan berpangkat, pastikan pangkatnya sama 10 pangkat min 5, sama-sama 10 pangkat berapa, harus sama, baru boleh dikurang. Kalau dia belum sama, teman-teman samain dulu, gitu ya. Boleh, pokoknya harus sama, baru bisa dikurang.
Gitu. Nah, nanti yang besar dikurang yang kecil, arahnya ngikutin yang besar. Bu, Oke, mau nanya Bu, boleh. itu M0I itu hasilnya udah pasti 4Pi kali 10 min 7. Yes, mu 0 itu tetapan, dia permeabilitas nih, permeabilitas vakum. Nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7, selalu. Betul. Oke Bu. Oke, Bu, yes. tadi jadinya 5 kali 10 pangkat min 5. Ya, nih di atas nih. Arahnya keluar mengikuti Oh iya. magnet yang lebih besar. Kalau medan magnet yang lebih besar arahnya ke dalam, berarti nanti akhirnya ke dalam. Gitu ya. Oke. BP-nya nggak mungkin minus ya, Bu? BP-nya nggak mungkin minus. Kalau Bu Rani, karena kita selalu mengurangkan yang besar sama yang kecil, maka dia otomatis nggak akan minus kan ya. Jadi besar dikurangi kecil pasti dapatnya kan positif. Nah, tinggal arahnya kamu ngikutin yang keluar, apa yang lebih besar ya. Kalau misalnya di antara mereka yang lebih besar arahnya masuk misalnya, maka hasil akhirnya arahnya masuk. Gitu. Gimana, Imar? Bisa dipahami? Oke, Bu. Oke, siap. Ya, teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan? Yang di sekolah? Sudah? Iya. Tanganmu, coba. Oke. Nih. Ini kan sama satu ya. Tangan kanan kamu tempel jempol ke atas. P-nya di sini. Berarti I1 masuk kan? P terhadap I1 dia masuk. Terus kalau ini kan ini, dia tetap dulu ke dalam. Pas ini kan ini keluar kan? Iya. Jadi sampai kamu selanjutnya tuh masuk ke ketemu P. Ya. Oke. Kita 25 kan ya? 925. Hah? Oh, 20. Cepet banget ya. Nanti lanjut jam 11 ya. Bu, maaf Bu, mau tanya Bu. Boleh, boleh. Cara nentuin itu dia keluar ataupun masuk itu gimana ya Bu? Ini siapa nih? Wildan Bu. Oke, Wildan. Wildan, tangan Bu Rani punya ini nih. Lihat gambar di sini. I1 kelihatan ya? Iya Bu. Ya. Titik P-nya kelihatan? I1 kan arahnya Kelihatan. ke atas ya? Ke atas. Nah, arahin 4 jari kamu tuh ke titik P. Dia masuk bidang laptop atau keluar bidang laptop? Ke titik P. Ya. I-nya ke atas, 4 jari kamu tuh seolah-olah menyentuh titik P. Nah, itu masuk ke laptop kamu atau keluar? Keluar ya? Masa sih? I1. Oh, I1. Yes, I1. I1 Masuk Bu. masuk. Nah, berarti BP1 masuk. Nih, ini masuk nih, masuk. X itu tandanya masuk. Nah, sekarang kamu coba. Sekarang I2 yang 9 ampere. Jempol kamu ke atas. Kan awalnya untuk bisa ketemu P, kamu masukin dulu, dia berputar gini kan? Gini nih, Bro. Kan P-nya di sini. Berarti dia keluar kan? Coba. Untuk ketemu P, dia masuk terus baru bisa keluar. Nah, pas keluar, baru dia bisa ketemu P. Ya nggak, Wildan? Dapat nggak? Iya Bu. Nah, gitu. Berarti yang BP2 arahnya keluar. Itu buat tentuin masuk sama keluar. Oke Bu, makasih Bu. Oke, sip. Teman-teman, arah udah ya? Kita sampai sini dulu, nanti kita lanjut di sesi 2 jam 11 ya. Ya. Boleh? Kamu nggak mau gimana? Jam berapa? Iya, saya juga mau kayak gitu. Gimana? Tawarannya apa? Untuk kelas kalian. Jadi, iya, berarti kalian terlambat pulang gitu ya. Ntar saya ngomong sama Pak Putut ya. Saya ini dulu. Untuk saat ini ketemu lagi jam 11 dulu ya. Nggak enak emang dipotong cuma 30 menit. Apa? Oh, mulai lebih awal. Oke, siap-siap. Teman-teman yang di rumah 10.50 mulai bola mau nggak? Tapi selesai 11.20. Usulan dari Taki dan kawan-kawan gimana? 10.50 Boleh ya? Bu, boleh. Oke, 10.50 ya. Sip.
Disiapkan boleh Kak Ki?